Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dialah yang bisa peringati hari ini kelahirannya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk lahir di Bethlehem, tapi untuk mati, saudaraku, menyelamatkan kita semua. Sebabnya hari ini saya mau bersaksi, karena sebenarnya saya ini sudah seharusnya mati, saudaraku. Mati badani, mati rohani. Tetapi karena kemurahan Tuhan, saya masih hidup sampai sekarang ini. Mazmur 118 ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu sebabnya saya mau bersaksi sedikit sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan nanti dari Victoria dan Joyce. Karena saudaraku, saya masih ada di sini hanya karena kebaikan Tuhan. Saya masih tetap hidup karena Tuhan yang menghidupkan saya, dan untuk itulah saudaraku saya hidup, yaitu untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan yang besar, kasih-Nya dan kuasa-Nya yang tidak berubah. Haleluya. Sebenarnya tema Natal hari ini adalah Immanuel. Immanuel itu diambil dari kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus dalam Matius 1 ayat 23. Saya bacakan ayatnya. Sesungguhnya anak darah itu, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, akan dia, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Tuhan Yesus lahir, namanya Immanuel, saudaraku, artinya dia menyertai kita. Saya mau menyaksikan kepada saudara hidup saya sebelum menerima Yesus dan sesudah menerima Yesus. Sebab Immanuel, Tuhan beserta kita, memang dia pencipta kita, memang dia sudah datang ke dunia ini. Bahkan memang saudaraku, kita bisa tiap-tiap tahun merayakan hari kelahirannya, hari Immanuel lahir di bumi ini. Tapi bisa saja kita tidak mengenal dia, bahkan dia tidak beserta kita. Itulah yang saya alami, dan hari ini saya saksikan supaya semua kita benar-benar mengalami Immanuel atau Tuhan beserta kita selama hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Karena jelas ada bedanya. Ada nyanyian yang berkata, sejak Yesus di hatiku, perubahan ajaib jadi bagiku. Kalau saya ceritakan sebenarnya 3 bulan ini gak siap-siap, saudaraku. Buku Yohanes berkata, kalau dituliskan semua perbuatan Immanuel bagi kita manusia, tidak cukup kertas menulisnya, tidak cukup saudaraku kalam ataupun batang kayu seluruh dunia ini ditebang pun. Begitulah luar biasanya, dahsyatnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Sebentar ini saya hanya menyaksikan beberapa perkara, yaitu dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, walaupun saya ikut kebaktian Natal, ikut saudaraku, ya kadang-kadang ada liturgi atau sandiwara Natal, tapi saya nggak kenal sebenarnya Yesus itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya nggak yakin doa saya dijawab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Immanuel itu sebenarnya jauh, tidak beserta dengan saya. Saya kenal Yesus, saya kenal Immanuel, saya kenal saudaraku, ya, saya berdoa dalam nama Yesus, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tahu cerita mengenai Yesus, belum memastikan kita punya hubungan dengan Yesus, belum memastikan Yesus itu beserta dengan kita. Zaman kami dulu, kalau masih muda, waktu saya masih SMA, mula-mula masuk fakultas saudaraku, ada satu presiden yang terkenal, namanya Presiden Kennedy. Saya tahu cerita mengenai dia, istri yang cantik, namanya Jacqueline, anaknya 2 saudaraku, 1 laki-laki, 1 perempuan, John yang laki-laki, Caroline yang perempuan, ya. Bahkan saya ikuti semua apa yang jadi dalam hidupnya. Saya kenal betul, dan saya punya moto sesuai dengan moto dia, yang berkata tidak bisa jadi nomor 2, selalu harus nomor 1. Artinya dia mendorong supaya kita ini berhasil dalam hidup ini. Tahukah saudara, saya kenal dia, tetapi
mengenai dia. Saya berbuat hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Saya tahu cerita mengenai Yesus, dia lahir di Bethlehem. Saya tahu mengenai Paskah, dia mati di Golgota. Tapi nggak ada hubungan. Kalau saya melihat hidup saya, yang tadinya saudaraku disuruh oleh orang tua saya rajin sekolah, rajin belajar, juara di sekolah, harus pintar, harus rajin bekerja, dan berbuat baik kepada orang, kau nanti jadi orang yang berhasil. Saya lakukan itu semua, tetapi itu tidak menjadi jaminan. Karena itu semua saya lakukan dengan kekuatan diri sendiri. Tidak Immanuel beserta dengan saya. Tidak ada hubungan saya dengan Tuhan. Saya hanya tahu cerita tentang Tuhan. Saya kenal dia, kenal presiden. Seperti saya kenal Kennedy. Kennedy tidak ada hubungan dengan saya. Seberapapun saya tahu cerita mengenai dia. Lalu saudaraku, hidup saya yang katanya kalau kita rajin bekerja, pintar sekolah paling tinggi yang bisa dicapai, kemudian baik sama semua orang, akan berhasil. Ternyata tidak. Segala kuasa atau segala otoritas, segala ada uang dan lain sebagainya. Saya juara SD, juara SMP, juara SMA, juara di fakultas saudaraku, masuk spesialis sana, sambung lagi super spesialisasinya, sampai lagi dari USU, sambung lagi ke UI. Tetapi dalam kurun waktu hidup saya, ya terutama waktu saya sekolah di kedokteran itu, saya lihat banyak hal yang tidak bisa diatasi oleh pintaran ataupun uang ataupun apa yang kita dapatkan yang manusia berkata itu sukses, tidak bisa menjawab persoalan hidup ini. Amis saudaraku, ya cepat sekali ditinggal orang tua, sakit, adapun uang tidak bisa sembuh penyakitnya. Ada yang kanker, ada yang darah sakit, ya stroke. Tidak ada zaman tahun waktu itu tidak seperti sekarang kedokteran. Jadi saudaraku, saya tanya, jadi sebenarnya hidup ini bagaimana? Di mana Tuhan itu? Orang lain kok kayaknya lebih jahat, tidak begitu kali nasibnya. Berseru juga, berdoa juga, tapi tidak ada jawaban. Sampai satu waktu saya diajak oleh teman saya. Ya saya waktu itu diputus dari Fakultas Kedokteran USU di Medan untuk ke UI belajar. Dan Tuhan menempatkan saya di satu tempat di mana banyak orang yang sudah lahir baru. Mengerti arti lahir baru? Yaitu orang-orang yang punya Yesus dalam hatinya, yang kenal Yesus dan Immanuel beserta dengan dia. Dan mereka melihat saya, saudaraku, walaupun saya ya tidak mudah untuk sekolah saudaraku di UI, tidak mudah untuk kerja di Cipto itu sebagai dokter anak, ya. Tapi dia lihat saya tidak suka cita. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Walaupun saya mengaku orang Kristen, sepertinya orang Kristen itu seharusnya damai sejahtera, sukacita. Saya itu orang yang buruk. Lalu mereka itu ditaruh Tuhan di tempat itu. Ada yang dari gereja Isa Al-Masih, saudaraku, yang pusatnya di Semarang. Ada lagi saudaraku gereja Baptis. Ada lagi, bahkan ada satu orang Amerika. Dia orang Amerika, tapi dia malah jadi penganut hal-hal yang tidak percaya sama Yesus. Jadi saya lihat bedanya. Lalu satu hari salah seorang dari mereka, seperti saudara hari ini diundang kemari, mengundang saya untuk datang di kebaktian KKR Paskah waktu itu. Saya ingat betul. Kalau waktu itu diceritakan mengenai Tuhan Yesus, bukan mengenai dia lahir, tetapi mengenai dia mati. Jadi Yesus lahir di Bethlehem, 30 tahun, kemudian mulai melayani, dan kemudian 3 tahun lebih dia disalibkan di Golgota, di Yerusalem. Lalu disampaikanlah firman Tuhan kepada saya, bahwasanya Yesus itu mati untuk menebus dosa saya, karena semua manusia sudah berdosa dan upah dosa itu maut. Semua manusia harusnya dihukum di neraka. Saya sadar, saudara, saya ini orang berdosa. Orang bilang saya orang baik, kalau orang lagi saudaraku, kalau nggak ada uangnya obatnya pun saya kasih. Kata orang baik, kata firman Tuhan, saya orang berdosa. Wow, firman Tuhan itu hidup dalam hati saya. Betul Tuhan, saya mengaku Tuhan, saya orang berdosa. Lalu kemudian dikatakan, tapi Yesus sudah mati untuk menebus dosa, supaya engkau tidak perlu menanggung hukuman dosa, kutuk dari dosa.
Dia katakan segala macam hal tragedi dan apa semuanya itu karena kutuk dosa. Tuhan tidak mau kita sakit, Tuhan tidak mau kita menderita, Tuhan mau kita diberkati. Tapi oleh karena dosa, setan bisa merusak, mencuri, membunuh, membinasakan. Oh, saya bilang, Tuhan, Engkaulah yang selama ini saya butuh. Saya perlu Kau juru selamat. Saya perlu Kau untuk menebus dosaku. Saya perlu Kau menolong saya. Lalu nyanyilah kor, saudaraku. Bagaimana tadi kita dengar nyanyian-nyanyian saudaraku yang mengatakan, semua sudah kuserahkan bagimu. Apa yang mau Kau serahkan bagiku? Kata Bapak Pendeta tadi. Oh, saya berseru, saya katakan di tempat duduk saya. Di saudara saya bilang, Yesus Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku bagimu. Engkaulah Tuhanku. Saya berseru-seru. Hati saya saudaraku berseru-seru. Mulut saya, karena ini kebaktian, saya tidak berseru dengan suara kuat, tapi air mata saya bercucuran. Saya rasakan, oh bagaimana Tuhan saudaraku memanggil saya, dan saya datang padanya, dan Tuhan tidak menolak saya, bahkan Dia mengangkat semua dosa saya dan mengampuni saya. Tahukah saudara, sudah beberapa lama saya berhenti menangis, saya bisa diam dan saya rasa sangat bebas, sangat damai. Saya lihat kiri kanan saudaraku, saya sendiri yang menangis, tapi saya nggak peduli, pokoknya saya sudah jumpa Yesus. Pokoknya Immanuel, Tuhan Yesus sudah beserta saya. Tuhan Yesus tidak menolak saya. Dan sejak hari itu sampai hari ini, sungguh Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dia Immanuel yang selalu menyertai. Ya, juga saudaraku, Dia Immanuel yang bukan hanya saudaraku mengasihi, tapi juga Dia berkuasa. Kuasanya itu selalu Dia curahkan. Itu sebabnya kalau saya saksikan hari ini betapa kasihnya dan kuasanya menyertai saya, makanya saya masih bisa hidup sampai sekarang ini, saudaraku. Tidak siap-siapnya, tapi dapatlah saya katakan, kalau saya pun ditolong, saudara pun semua pasti ditolong. Haleluya. Yang pertama yang saya bersyukur saudaraku, selain dari saya ditebus, saya sudah tahu saya tidak takut mati, karena saya tahu kalau mati Tuhan sudah berikan nama tertulis di sorga, rumah ada di sorga. Saudaraku, saya dulu takut mati saudara. Kalau ada orang mati, apalagi rumah kami di Binjai itu di tengah kota, selalu banyak orang Chinese meninggal lalu diarak. Saya berpikir, kalau mati dia kemana ya? Kalau ada meninggal satu persatu keluarga, kemana itu semuanya kalau mati? Kalau saya tanya orang saudaraku, mereka berkata, kau ini banyak kali pertanyaanmu, ya kalau mati ya sudahlah. Tetapi sesudah Immanuel ini Tuhan berkata, aku pergi menyediakan rumah bagimu, di mana dan aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku ada, engkau akan ada. Oh, saya sangat bersukacita. Saya tidak berkata. Tetapi kenapa kita masih dibiarkan Tuhan tinggal di dunia ini? Karena ada panggilan Tuhan, ada tugas kita disuruh Tuhan. Haleluya. Nanti kalau itu nanti Bapak Pendeta akan menerangkan kepada saudara untuk memimpin kita sampai pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang pertama kali yang saya lihat dalam hidup saya akan berubah. Saya berubah dalam hati saya. Kalau dulu saya egois, sekarang saya mulai belajar mengasihi. Haleluya. Misalnya saudaraku, kalau dulu ada pasien saya dokter anak, biasanya mengobati misalnya leukemia, itu biasanya kalau dulu pasti meninggal. Ya, thalassemia pasti meninggal, plastik anemia pasti meninggal semua pasien kami. Ya, kalau dulu saya hanya berkata begini, Bu, Pak, anak ibu sudah sakit parah. Ya, kalau menurut kedokteran parah, ini obat kami sudah buat yang paling baik. Ibu belilah, usahakanlah uangnya, seberapa yang bisa dibelilah. Tapi umur di tangan Tuhan. Saya katakan, ya, kami tidak bisa menjamin. Itulah kira. Itu sebenarnya ilmu selamat diri. Sebab biasanya kalau anak-anak meninggal, orang tuanya pasti kita dipelunginya, ditarikinya. Hidupkan anakku dokter, hidupkan anak. Saya tidak suka itu saudaraku. Jadi untuk menjaga itu, saya katakan, umur di tangan Tuhan, obat sudah diberikan. Kalau meninggal, jangan salahkan. Itu bukan kasih saudaraku. Itu mementingkan diri, tapi saya tidak menyadarinya. Tapi sesudah selamat, saya bisa berkata kepada kasus-kasus yang tidak ada harapan. Saya ingat betul satu kasus saudaraku, ya, dikirim
dikirim dari Siantar oleh seorang dokter namanya Dr. Undang Gani. Dia buat di situ, dokter, dia buat nama saya. Ini kasus hopeless, tidak ada harapan. Anak itu namanya Linda, berusia sekian, saya katakan, kamu orang Kristen, Bapak, ya Pak Siagian, kita tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Tuhan. Walaupun kami dokter berkata ini kasusnya jelas ditulis, tidak ada harapan, dalam Yesus Immanuel ada harapan. Maka saudara, percaya dia, rumahnya jauh di Percut sana. Saya bilang, datanglah kamu ke gereja, ke kebaktian. Gereja kami tidak ada di Medan waktu itu, hanya ada di desa, awal pelayanan, saudaraku. Saya katakan, kami ada gereja di kampung. Kalau Bapak mau percaya pada Tuhan Yesus, datanglah ke rumah ini atau menginaplah di rumah ini malam minggu. Hari Minggu kita sama-sama ke gereja, kira-kira 40 km dari Medan. Saya bawa kamu ke sana, kita sama-sama kebaktian. Anakmu pasti ditolong Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Bapak itu percaya, saudara. Pagi buta dia sudah berangkat dari Percut sampai di Jalan Hasanuddin, rumah kami di Medan. Kemudian dari Hasanuddin kami pergi ke kampung, ke gereja kampung. Berdoa, saudaraku, itu anak saudaraku sebentar-sebentar pecah pembuluh darahnya, biru-biru atau merah-merah semua badannya, ya. Jadi selalu KB-nya turun. Jadi dibawalah ke situ. Sekali waktu kami bawa, beberapa kali kami bawa dia, slip mobil kami itu, dan dia di atas berguling-guling masuk panen. Karena hari hujan seperti ini, saudara, rintik-rintik, slip pada waktu dia mau dalam satu belokan. Tahukah saudara, biasanya anaknya, jangankan saudaraku dipegang, nggak dipegang pun berdarah. Apalagi kalau dipukul selalu berdarah. Ini sudah berguling-guling anaknya, tidak ada berdarah. Tidak ada lebam, tidak ada. Oh, bapaknya berseru, sudah sembuh anakku, sudah sembuh anakku. Dan betul, sesudah diperiksa, memang sudah normal kembali. Tidak ada yang mustahil. Saudaraku, semua itu karena Tuhan Yesus bukan saja hanya untuk menyelamatkan, menebus dosa. Dia juga Tuhan yang menyembuhkan siapa yang percaya kepadanya. Dulu Tuhan Yesus menyembuhkan, sekarang ini pun Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Haleluya. Jadi saya berubah dari egois, tidak peduli orang, pokoknya kepentingan kita, menjadi tergerak hati untuk belas kasihan. Dan itu membuat kita sukacita melihat bagaimana anak itu sembuh. Lalu saya berubah. Kalau tadinya kawan-kawan saya pernah bertanya, kenapa kamu murung saja? Saya marah. Kenapa nggak murung? Hidup ini banyak kesusahan. Tentulah murung. Memangnya kau nggak ada susah? Dia diam saja. Dia takut saudaraku kalau saya lebih marah lagi sama kawan. Tetapi sesudah saya Immanuel beserta saya punya Yesus, saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Tanpa saya sadari, saya berubah menjadi orang yang selalu sukacita. Kalau salah satu guru saya berkata kepada teman saya, adiknya, itu kawanmu kenapa sukacita selalu? Ya, jadi saya tahu saudaraku, kita kalau di dalam Tuhan, kita berubah, dalam hati kita berubah, keluar pun kita berubah. Makanya orang Kristen dikenal sebagai orang yang membawa damai, orang yang bawa sukacita, orang yang bawa pengharapan. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan mereka Kristen, yaitu orang-orang seperti Yesus yang selalu membawa damai, yang selalu memberkati, yang selalu mengasihi dan membawa kuasa Tuhan. Saya bersyukur untuk itu, saudaraku. Ya, di praktek saya sering sekali anak-anak itu, saudaraku, kasusnya kejang-kejang. Lalu mereka berkata, kok tadi kejang kok dokter, sampai di sini kok berhenti kejangnya. Nanti kalau saya mau pulang kejang lagi, saya bilang sudah, tinggalkan saja anak mau jadi anak saya. Maksud saya, saudaraku, kau kalau percaya Yesus, anakmu pasti berubah. Marilah percaya Yesus. Ya, jadi di tempat saya praktek itu ada gunting, yaitu kalau ada manipulasi, kalau ada misalnya ajibat-ajibatnya, saya katakan, ini adalah halangannya Tuhan menjawab doa. Yaitu bukannya tanganku terlalu pendek, bukannya telingaku terlalu peka. Tuhan berkata, aku tidak bisa menjawab doamu, aku tidak bisa menolong engkau. Dosamu itulah
yang menyebabkan aku tidak bisa menolongmu. Oleh karena itu saya katakan, dosa, punya berhala, punya jimat, tangkal-tangkal, dukun, itu semuanya tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih pegang itu, Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Bukan tidak mau, tidak bisa. Karena kita punya ilah lain selain Tuhan. Kalau ke dokter, semua ilmu yang kami pelajari itu berasal dari Tuhan. Mengapa? Tuhan menaruhnya dalam pikiran kami dan kami bisa terangkan. Bukan dalam hal kepercayaan, tapi dalam hal pengetahuan yang berikan Tuhan. Misalnya kalau kita makan Panadol, kenapa bisa hilang rasa sakit? Karena Panadol itu akan mempengaruhi pusat dari perasaan sakit, sehingga perasaan sakit kita bisa hilang. Dan pusat daripada temperatur tubuh, sehingga panas kita bisa normal, bisa diterangkan. Tetapi kalau dukun, kalau itu di situ tidak bisa diterangkan, ada unsur kepercayaan, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada sumbawan atau apa yang disembah oleh dukun itu. Jadi saya terangkan kepada pasien saya, kamu percaya Yesus, kamu orang Kristen, dan rata-rata saudaraku, parah pun penyakitnya, sudah menggap-menggap pun dia, sebenarnya itu risiko. Kalau dia meninggal, tidak jadi ditolong Tuhan, bisa tutup praktek saya. Karena orang berkata itu dokter, dia apapun dibilangnya, tidak diobatinya dengan baik, hanya didoakannya, mati semua pasiennya. Tapi apa jadi saudaraku? Mereka semua sembuh dan mereka semua diberkati Tuhan. Sampai ada satu anak saudaraku, dia datang sudah berkeliling-keliling, dia berobat saudaraku tidak sembuh, lalu dan datang ke praktek saya kasih obat sangat murah. Tetapi saya bilang, kau percaya, mari kita berdoa. Sampai di luar, kemudian bapaknya berkata, sesudah ditebus obat itu di apotek, apa ini dokter ini? Kita sudah begitu banyak berobat di mana-mana, tidak sembuh-sembuh dengan obat yang mahal. Dikasih obat begini murah, mana mungkin sembuh? Lalu kata istrinya, Pak, janganlah dulu kita percaya dulu lah. Dokter itu bilang tadi, sudah kami doakan sembuh anak kita. Saudaraku betul, anaknya sembuh. Sudah, haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan kabar baiknya lagi saudaraku, kalau Immanuel beserta kita, Tuhan selalu memberkati kita. Dan kemudian beberapa tahun kemudian si anak kecil tadi sudah jadi gadis. Satu hari kami datang ke kota karena dia tidak tinggal di kota tempat saya praktek. Dia tinggal di luar kota lain. Lalu kami menginjil ke situ, rame-rame, saudaraku ada kira-kira 20 orang. Lalu kami katakan, kami mau bikin kebaktian di sini. Ketemulah dengan seorang ibu. Kami katakan, maukah ibu menerima Yesus? Salah seorang daripada hamba Tuhan, rombongan kami bicara. Dia katakan, mau. Lalu dia katakan, ibu saya ini di rumah saya, bukan begitu. Kata-kata hamba Tuhan ini, kami kemarin tadi dengan ibu pendeta kami, ya dokter anak di Binjai, dekat dengan kotanya itu. Lalu katanya, oh saya tahu, anak saya sembuh, sekarang sudah gadis. Lalu katanya, kalau begitu kita bikin kebaktian di rumah. Oh buka aja gereja, bikin aja rumah saya jadi gereja. Carilah satu sidang Tuhan. Saudaraku, banyak perkara. Oh Tuhan bisa saudara menolong kita untuk mengatasi persoalan hidup kita. Saya dokter tapi saya pun sakit saudaraku. Ya, saya pun ditolong Tuhan. Kalau nggak ditolong Tuhan, kalau bahasa Bataknya sudah lama saya disohor pada dia. Ya, artinya mati. Tapi karena ditolong Tuhan, saudaraku, yang dokter berkata pun itu tidak bisa sembuh karena waktu umur saya kira-kira 30 tahun, berapa waktu setelah saya selamat, ya, saya sakit jantung. Jantung saya berhenti, lalu guru saya berkata, profesor kami berkata, saya mesti pakai baju jantung. Jadi artinya kira-kira ini jantung ditaruh baterainya. Jadi kalau baterainya mati, saya pun ikut mati lah ya. Umur 30 tahun, sekarang umur saya sudah 77 tahun. Tidak pernah dipasang, sembuh oleh bilur Yesus. Nah, kalau saya ceritakan nanti, saudara gak siap-siap. Tapi percaya ke saudara, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, menyediakan rumah kita di sorga. Tuhan Yesus mengubahkan hati kita sehingga kita saudaraku tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi takut, damai sejahtera. Ada persoalan, Yesus beri jawaban. Firman-Nya saudaraku memberikan jawaban kepada kita.
Firman Tuhan berkata, jangan kau takut. Haleluya. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang mempedulikan kau. Amin. Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku tidak pernah membiarkan kau. Aku selalu menyertaimu. Dan yakin kita bisa berkata, Yesus itulah penolong kita. Apapun tidak bisa dibuat orang. Kalau Yesus beserta kita, kalau Immanuel beserta kita, ada pihak kita, siapa bisa melawan kita? Kita ditentukan Tuhan lebih daripada orang menang. Apapun persoalan kita, Yesus bisa menolong kita. Nah, itulah yang saya alami saudaraku. Tapi itu semuanya hari ini saya sampaikan kepada saudara. Tuhan mau memberikan semua banyak janjinya dalam Alkitab ini. Dan kita saudaraku bisa menerima semua janjinya, kuasanya, ya, yang tidak berubah itu kalau kita punya iman. Hanya kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini saudara dengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Hari ini saudara terima mujizat Tuhan. Sekiranya pun tidak langsung seluruhnya, tetapi kuasa Tuhan mulai bekerja. Saudara pulang, saudara bawa terus kuasa Tuhan itu sampai saudara sembuh. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Amin. Perhatikan, lalu saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ya, saya sudah 30 tahun, sudah 50 tahun. Saya selamat secara umur kira-kira 27 tahun. Ya, sekarang ini saya 77 tahun, 50 tahun. Saya rasa 50 tahun sudah cukup waktu untuk membuktikan apakah Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan kita. Sungguh-sungguh Dia mengasihi kita. Sungguh-sungguh kuasanya bisa turun kepada kita. Bagi kita, bagian kita adalah percaya. Haleluya. Percaya. Dan seperti dikatakan tadi, tinggalkan dosa, patuh kepada Tuhan. Kalau saudara, sudah saudara minta ampun, terima Yesus dalam hati saudara, lain kali masih berbuat dosa, saudaraku, jujur saja kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, darah Yesus menyucikan. Lalu kita bertambah hari, bertambah dekat dengan Tuhan. Bertambah hari, bertambah kenal dengan Tuhan. Tidak hanya kenal-kenal presiden, betul-betul kenal. Saya mengalami hari pertama saya selamat, kapan saya berlutut dan berseru, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, hambamu datang. Saya merasa Bapa memeluk saya dan berkata, anakku, aku ada, aku menyertai. Ada kesaksian roh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, kasih-Nya tidak meninggalkan kita, kuasanya tidak meninggalkan kita, hadirat-Nya tidak meninggalkan kita, damai-Nya tidak meninggalkan kita. Dan kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Haleluya. Saya bisa sampai berjam-jam ini saudaraku, tapi percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Mau mengampuni dosa kita? Kalau kita percaya kita diselamatkan, kalau kita percaya kita berseru kita disembuhkan, ada persoalan kita Tuhan mau menolong. Siapa saudara yang percaya Tuhan Yesus mau menolong? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, jangan turunkan. Mari kita berseru, oh Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah juru selamatku. Ampuni dosaku Tuhan. Aku mau bertobat. Ikut Yesus. Setia sampai mati. Selama-lamanya. Mengikut Yesus. Immanuel. Tuhan tinggallah denganku. Menyertaiku. Berkati aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak menolak saya. Saya hari ini sudah menjadi anak Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta saya selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya kuat-kuat katakan aminnya. Sekali lagi amin. Sekali lagi. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Sudahkah saudara bersuka cita? Percayakah saudara Tuhan Yesus sekarang ada dalam hati saudara? Mari dengarkan lagi saudaraku firman Tuhan, biarlah semua kita diberkati.